Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala wiladatan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa ni'matan wa barakatan lil basyaril ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ardh al-qail. Laqad manallahu 'alal mu'minin idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Video. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya wal mursalin al-faqih salah satu yang yadkhuluna jannata bighairi hisab rajulun allama yauma miladi bi sururin wa ibtihaj wa rajulun atta salatan faridatan ma'al jamaati wa rajulun yuhibbul ilma wal ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ta'annan wa ta'azzam wa takarram ala sayyidina Muhammad ala nabiyina Muhammad ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil karamat amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazzibun. Melalui majlis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperkasai oleh mahasiswa mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di kota tercinta di Muara ini, yang hari ini mengadakan kegiatan salah satu syiar agama, syiar Islam yang memang diwajibkan oleh Allah kepada kita umat Islam. Apapun derajat kita, kedudukan kita, berhak kita mensyiarkan agama, sebab kita ini namanya umat dakwah. Umat apa? Umat wajib menyampaikan dakwah agama Islam. Maka isi alam semesta ini ibu akal agar mereka memeluk agama Islam. Itu artinya umat dakwah itu. Sesuai dengan firman Allah di Quran, tanda kita umat Islam ni kalau masih tidak eksis menjadi umat yang paling mulia di muka bumi ini, itu tiap waktu kesempatan di mana kita berada harus selalu mendakwakan Islam. Kalau kita tidak lagi mendakwa Islam, turun derajat kita, turun pangkat kita, tercapai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran Tuhan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi wa rasulih. Kuntum khaira ummatin. Tuhan akan hanya pakai hanya profesor, karena presiden dia jadi kaki ini, tunjuk kita mati, tunjuk kucing, kuping, tunjuk kumis, tunjuk janggut, segalanya macam ada. Itu pangkat kita ini. Kata Allah bagi umat Muhammad ini, kuntum khaira. Kamu sekalian, kata Tuhan umat Muhammad,
khairu umat seelok-elok kebina kita pangkat kita seelok maju. Kalau kita menerapkan kehidupan sehari-hari 3 terapan, 3 bagian, 3 penggawian siang malam. 1, tu'minuna billah. Kamu tak selalu beriman dengan Allah. Sekali sengaja itu beriman kepada Allah. Jangan kamu saja. Ngajaknya nomor 1 ngajak keluarga berai, ngajak lingkungan. Kalau kita kuat ngajak seluruh umat manusia. Kalau kita kuat, kalau kita ngajak itu macam-macam cara. 1 ngajak dengan ilmu, 1 ngajak dengan pangkat, 3 ngajak dengan harta, 4 ngajak dengan doa. Nah, kalau kita baca 4 macam ini, termasuk bagian ciri umat yang paling mulia. Tapi kalau dia ilmu, diam di rumah saja, dia nak ngajar, dia nak ceramah, dia nak ngajak ilmu. Nah, ini namanya lah mencapai derajat sekilo-kilo umat. Kedua, dia berpangkat, apa kadus, apa kadis, ketua RT, RK, bupati, camat, gubernur, presiden, dan lain-lain. Nah, sesuai dengan pangkatnya, kedudukannya. Sebab dia berpangkat itu kadang-kadang lebih kuat, lebih tebal, lebih diterima oleh orang-orang yang berpangkat. Betul bapak-bapak? Nah, ketiga, ngajak melalui harta benda. Kamu alim tidak, berpangkat tidak, tapi rezeki banyak, tanah banyak, duit banyak, bini banyak, anak banyak. Nah, gunakan itu. Jadi amal makruf nahi munkar. Kalau beliau yang pada kita acara ini diberi duit banyak, karena dia makrufkan dia ingin tanah. Alhamdulillah. Segera hati dibina kami hajinya. Ibu pikir kamu dia kaya punya. Dia kata butuh tak. Alhamdulillah. Kami keluar santriawan mahasiswa di Marinir ini, Iqbal Muram ini diinjuri wakaf tanah. Alhamdulillah sampai ke 4 rumah. Hanya dibangun pendidikan bahasa Inggris dari agama di Marinir. Alhamdulillah. Nah, ini namanya ilmu. Beliau ini agama, bukan nyai, berpangkat dia punya swasta, tapi diberten punya keluarga dia. Ketiga, ilmu dia, pangkat dia, berdoa, yang banyak Allah, yasinan, sembahyang istighfar. 4 macam inilah ciri kita kata Tuhan tu tadi. Khairu. Nah, kalau kamu latih dengan syafaat kiai tidur saja. Berpangkat dia benar nikin tuilo. Kalau nikin tingkat galak, nikin judi online galak dia. Nikin maksiat galak, tuilo kita. Nak siapa pangkat derajat tuilo tadi? Madalah berberten. Ketan di rumah itulah makan minum, tak pujian tu lah. Bangun masjid tidak, pengajian tidak, umrah tidak. Ini hanya terus ke bau tu lah berten. Makan minum tu lah. Zakat tidak, infak tidak. Sama enggak buang ke sungai, hasil kita makan minum. Ini berapa? Jadi itu sekali itu berdoa. Kalau kita ini nak, ada di sini. Kamu cicatin, kau berzikir, kau beramal, kau bertahlil, kau berdoa. Maka kita tergolong umat yang paling di anak kami. Saiful namanya. Nah, Muslim. Ansari, Idil, semua yang ada di sini, iya. Salah satu kegiatan kamu termasuk
meneruskan dakwah Nabi besar Muhammad akhir golongan oleh Allah semulia-mulianya seagung-agungnya amin amin Allahumma wa tu'minuna billah. Nah, itu nak berdakwah dulu, dakwahkan Nabi. Tadi dakwahkan Tuhan agar kita jangan nyebutkan Tuhan. Nak gungkan Tuhan, nak besarkan Tuhan, nak menyembah Allah Subhanahu, nak laksanakan perintahnya hingga larangannya. Nak ngaku Nabi kita Muhammad pula, sunnah-sunnahnya sallallahu ikuti akhlaknya, nak ikuti tingkah lakunya sallallahu dakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita belajar itu tafsir, hadis, dunia. Nah, nanti yang ini dengan belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu wa tujahiduna fi sabilillah. Kita nerangkan dakwah Tuhan, dakwah Nabi tidak berjuang, tidak ilah kurban, tidak ilah bayar, tidak ilah susah, tidak banyak tantangan. Kemudian hawa nafsu yang ada kita, iblis syaitan, kadang-kadang kira kita nantang. Nah, kita harus tabuh, tetap menegakkan la ilaha illallah Muhammadun. Nah, orang-orang yang bersikap begini, orang-orang berkarakter begini, di hatinya masih ada bagian titik-titik kejadian seiro-iro manusia. Hadratnya ini Nabi dan Rasul, para awliya salihin. Sebab kegiatan wali-wali Allah, kekasih Allah di muka bumi ini, ialah selalu mensyiarkan agama. Nah, yang menyiarkan agama itu termasuk ciri-ciri dia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Waman dan orang-orang sama saja ini 4 macam tadi. Kiai, ibu pangkat, yang kaya, yang sekali belia, selalu tidak yu'azzim, nak ngaku besarkah, memulihkah. Kalau masjid di azan tidak azan, dosa dia mengajar, nak buka pengajar, nak ada pengajar. Yang berjumpa nak hanya maju beda kan hanya agama, jangan agama ni mati. Jangan agama ni padam. Jangan agama ni berhenti, tak selalu semarak. Terus di Mekah. Terus di Madinah. Nah itu kita ni. Nah, dia boleh mantap demka nagung ke agama ni ni. Kata Tuhan, fa innaha min taqwal qulub. Itulah hati-hatinya masih ada sifat-sifat ketakwaan kepada Allah. Ngapa dia tegakkan matanya takwa? Ngapa dia cupingnya? Ngapa dia ketingnya? Sebab sumber dasar kita itu hati. Kapan hatilah takwa, milu mata, milu telinga, milu keting, milu tangan. Tapi kalau mati takwa saja, belum tentu hati takwa. Betul? Kerana kita sehari-hari selalu melihara hati, menjaga hati. Jangan sampai hati ini kotor, dengki, hasut, syirik, iri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fil jasadi mudghah. Kamilah kata Nabi, di badan kamu itu ada segumpal daging. Mudghah itu segumpal daging. Ila saluhat. Kalau elok segumpal daging kamu tadi, elok dari apa? Satu, elok dari syirik, dari segala syirik. Tapi gaulnya selalu lillahi, bikin kupingnya lagi lillahi ta'ala. Gosok baju lelaki lillahi, laki dan pergi rumah lillahi, sedekah lillahi. Kita kena caranya tu, ini punya hati yang bersih. Dia syirik, dia riak lillahi. Dia memakai sumpahnya di sembahyang. Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, segala ibadahku, matiku, hidupku untuk Allah. Nah, ini ibu-ibu jema yang hati nak jaga. Jangan sampai melekat syirik. Nah, Tuhan menerima syirik. Tuhan mengutus Nabi Adam sampai Muhammad di 120.000 Nabi yang tertera di Quran 25 Nabi, 300 Rasul. Semua Nabi itu Allah mengutus cuma ke kita manusia ibadah jangan syirik. La lillahi. Sebab kalau syirik berubah ke ibadah. Tapi kelain Allah menjam tolak ibadah. Di depan lain semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tak bersihkan hati kita daripada riak. Hati riak ke segala wili. Maka kemanja baku cakap ayam besarnya. Woi, meraja itu. Jadi bawa yang jago tajam tiga ni kan meraja. Bukan lillahi. Padahal kita baku tu nak kalau miskin tu sebab bukan kayu punya. Dia tak baku kalau ngalap amplop je baku. Masih baku tu kita dapat nikmat minta dua je banyak. Melapor ke mana tu lah bercundung lah berenang gau. Minta koka ke rumah sahabatnya sakinah. Kalau nak minta ayah jago tidak baku punya. Kan sunnah baku kan wajib. Sunnah wajib. Itu jangan pergi nak ayam jago di benang budi. Dua catat nanti. Sampai jago besar. Mai tu bago. Tidak. Ini kan demikian lah jadi ada istilah balas itu saja kecil besar ayam datang ke pasir 50 ribu. Dia kan ribu. Siapa lagi emas pasir ke? Lillahi. Mana ada tahu? Nah, jadi kita beramal cari riak. Lillahi. Tuhan menerima kalau kita riak. Tuhan terima lillahi. Lillahi wa'budullah wa la tusriku nabi syai'ah. Sembahlah Allah, jangan nyekutu Allah dan sesuatu pun. Ada riak tu bersih daripada niat-niat tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hati tadi nak kita pelihara. Ketiga nak pelihara kekuatan hati daripada iri, dengki. Sebab iri dengki itu mencapai amal saleh kita. Lo api makan kayu bakar. Kamu tak kajul. Baca sunnah, baca Quran, pengajian, segala gawi. Hanya kamu iri ke kancing, dengki ke kancing. Kemudian, luarnya amal saleh kamu tadi. Lo apa? Lo api makan kayu. Ia kumpul hasadah. Faidal hasad takul narul khatab. Kamu takul narul khatab. Jangan kamu dengki, jangan iri. Iri itu makan amal saleh kamu. Lo api makan kayu. Tapi dengki, iri dengki. Dalam definisi agama dan dengki itu tamana razulu ala zawali ni'mati. Siang malam dia bertidur berfikir mana makan nikmat kaji kelengit. Namanya apa itu? Iri. Dengki. Sama-sama dengan kiai. Kiai itu undangan Yesus itu. Mana dia jadi tetap? Kiai itu di undangan Nabi Muhammad. Nah, itu iri. Atau orang rumah dibangun. Kasih ceramah. Bangun dibangun lagi mati batin. Nah, namanya iri. Dia boleh ini. Nama dicapainya. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan 4 macam ni lah. Bapak nek bangun negara, nek bangun rumah tangga, nek bangun bangsa. Kalau 4 kan ni berjalan insya-Allah. Tapi kalau 4 ni berdiri, sulit kita nak bangun. Qiwamuddin bi arba'ati asya. Tegaknya agama, tegaknya bangunan, tegaknya pemerintah, tegaknya organisasi. Kalau 4 macam ni berjalan. Apa yang pertama? Bi'ilmi ulama. Jema-jema pin, jema-jema profesional, jema-jema teknologi, jema-jema politisi. Baca lalu kita melek alhamdulillah.
Kalau pihak kalian kabinet Pak Prabowo itu walaupun gemuk, tapi perlakuan pintar-pintar semuanya. Kalau berjalan benar-benar, alhamdulillah. Inilah mulai diungkarnya korupsi kita boleh dibidunya. Dana beras itu bati lagi. Di malam mulai boleh apa namanya narkotika. Dari tangkap mudah-mudahan kalau benar-benar berjalan insyaAllah negara kita aman. Betul? Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, bi adil umara pejabat adil. Untuk adil itu enggak minta aturan. Kan kita aturan kita negara kita kan adil. Terlihat 10 tingkat 3. Satu namanya bapak-bapak bagian pengadilan. Maksudnya, dua namanya organisasi politik. 3 namanya administrasi kenegaraan. Nah, kalau berjalan itu 3 itu, insya Allah. Tapi kita banyak yang jalan lagi. Mereka 4 tadi kita bergerak. Jadi dengan ilmu alim ulama, dengan adil penguasa, yang ketiga bisa khawatir alamnya. Dia berkaya-kaya, dia berbada rela. Kalau berzakat, kalau infak, kalau sedekah, kalau hibah, keluarganya kali. Sebab dia sadar, aku kaya itu doa dia banyak. Kaya itu dia beli Tuhan. Aku kaya itu titipan Allah. Masa aku nak makan dewi? Nah bagikan dia juga. Oleh kerana di dalam agama itu dia bagi 1 wajib 4 sunnah. 1 dia tahu dia buat zakat. Jadi rukun agama kita Islam. Dia sah Islam kita kalau itu zakat. Sebab hidupnya nak tunggu hubungan. Hablum minallah, hablum vertikal horizontal. Hubungan dengan Tuhan sayang kuasa, patuh taat perintah, jauhi larangan. Enggak manusia nak berzakat, infak, sedekah, nurul, bantu. Nah, itu hablum minallah, hablum minallah. Aman wa amilus, beriman beramal saleh. Amal saleh yang kedua, amal saleh kepada Allah, amal saleh kepada sesama manusia. Sesama manusia. Ini mengkait itu nak. Kalau dia mengeluarkan tinggi di jalan Allah, insyaAllah aman, terang. Seperti semuanya. Kalau sedang penduduk ini berzakat dari fitrah zakat, dagang keluarga, insyaAllah jika ini menjadi modal di Samsung hari ini pakai kami menunjuk lagi. Tidak. Kita banyak. Berkuasa di belakang. Ini melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wadah khawatir kumara. Doanya jenis sekali diri. Kayu tidak, bangkat tidak, berilmu tidak hanya dia kematian, azan, bayang, puasa, doa aja. Nah, doanya itu akan melihat ikuti macam. Yang berkayu tambah kayu, pejabat tambah adil, ulama kata nasihat berkat doa tadi. Jemaah yang di Allah Taala terlebih. Saya ulang lagi terima kasih kepada Indah Tidak Fitri dan kawan-kawannya ketua orang-orang ini yang saya sudah mengadakan kegiatan yang sangat berharga. Saya kata ketua PGRI tadi sangat mulia. Sebab apa? Sebab mengadakan ini anak-anak yang muda, milenial. Geng Z, enggak Geng Z, Geng Z. Kalau Geng Z tidak rusak masa depan. Geng Z tidak insyaAllah kita akan mengharap Islam akan maju di masa-masa akan. Amin, amin Allah. Mudah-mudahan kegiatan kalian ini lah sebulan disiapkan. Umur waktunya karena aku banyak kegiatan. Pada hari ini menjadi amal saleh, amal berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum jodoh dapat jodoh. Amin. Belum orang-orang dapat umrah. Amin. Kerja cepat nyusun. Amin. Jadi cepat jadi NS. Amin. Bibarakati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil li wa liwal. Kedua, terima kasih kepada kakanda kami Haja Yurniwati Sekular Besar dan kakanda kami Basarudin Suden yang hari ini menyiapkan untuk acara ini. Ku dengar-dengar kopinya, kuehnya semua dari beliau semua. Beliau ini alhamdulillah ini tahun kan ulang ibadah umrah. Dan dipimpin oleh anak dengan sanaknya. Siapa namanya? Muka yang jadi anggota DPR ya. Ya, jadi anggota DPR. Satu akan berangkat umrah ini Haja Yuniarwati, dua Ika Riza, tiga Kutaya, empat Ausi, lima Maria, enam Indriawati, tujuh Syifa. Nah, kita berdoa mudah-mudahan perjalanan beliau tujuh beradik-beranak ini selamat perjalanan. Mulai meninggalkan rumah sampai ke Mekah Madinah, semua ibadah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Berziarah ke makam Rasul sallallahu menjadi umrah makbulah, umrah mutakabbalah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini diberi kelimpahan oleh Tuhan tahun-tahun depan, bulan depan dapat dulu contoh dan beliau ini. Amin amin Allahumma bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kedua, kita terima kasih atas nama Musala Iqbal Murang mendapat hadiah atau wakaf jariah dari putrinya. Pak Haji ini salah satu ambalan malam Ini ya. mudah-mudahan pingin kita duduk di sini apa namanya tahajud pengajian yang ini maulud lagi menjadi saleh hadilah kami yang berwakaf ini minta kita kesembuhan hajat terkabul diberi kemudahan husnul khatimah amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Selawat dan salam kita teruskan jarak jauh dari Musala Iqbal Murang dan baru Muara ini ke kota makam Nabi, ke kota hijrah Nabi, kota Madinatul Munawwarah. Sabalah balik umrah, balik haji, terngiang-ngiang bayang-bayang kota Madinah. Semuanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan dengan ya Allah kita datang lagi. Amin, amin, Allahumma Amin. Berikut semua sahabat-sahabat beliau telah berjuang mati-matian mendukung membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu di kalangan laki-laki terkenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, banyak. Di kalangan betina terkenal pula Siti Khadijah, habis sertanya kakak adik-adiknya, habis sertanya dia bangun apa namanya Iqbal Murang, dok Siti Khadijah, Aisyah, Asma, Umi Kalsum. Nah, bukan betina berjuang gala menolong Nabi negak kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai ke Agung Batam 12 jam dari Mekah ke Lembang, tapi Islam sampai ke itu. Alhamdulillah berkat perjuangan beliau, sahabat-sahabat dan tabi'in. Oleh karena suatu hari Nabi itu ceramah di masjid. Apa isi ceramah Nabi itu? Antara lain kata Nabi bersabda, wasyauqah ala ummati, wasyauqah ala ummati, wasyauqah ala ummati. Aku rindu ke umatku, aku rindu ke umat, aku rindu ke umat. Sahabat nak tangan, ya Rasulullah, kok namanya kami ni, bukan umat kamu.
Hamil banyak janda ke kerbai, banyak mati anak. Nanti ni kata, tak namanya kami ni. Rindu. Dia rindu ke kami. Kata siapa? Kata para sahabat sallallahu alaihi. Nabi mengatakan, antum ashabi, kamu umatku. Aku rindu dengan umat. Kamu lebih dari umat. Kamu ni sahabatku. Kamu ni kawanku berperang. Kamu ni mitraku berjuang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid bin Walid berjuang lagi. Nah, seperti sahabat itu definisi dalam mustalah hadis. Arti sahabat itu man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata alal iman. Seperti ini Ustaz Khalid Fitrah. Man ra'an nabi wa amana bihi wa mata alal iman. Itulah sahabat seperti ini. Siapa yang melihat Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati beriman, itu sahabat. Pernah kumpul dengan Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Setelah ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, ngaku asyhadu an la ilaha. Udah gawe ke agama mati beriman pula. Mati itu namanya sahabat. Walaupun nginak semenit. Ada melihat Nabi, dia beriman dengan Nabi, sahabat bukan? Bukan seperti Abu Jahal. Kan dengan Abu Jahal. Bukan dia ke bapak Abu Jahal enggak bapak Nabi. Abu Jahal enggak bapak Nabi ke Abu Jahal. Hanya beriman dia, bukan sahabat. Kafir. Nah, di sahabat itu orang yang melihat Nabi, beriman dengan Nabi, mati namanya sahabat. Nah, kata Nabi tadi, kamu ni sahabatku, sahabat kamu Nabi. Rajuna sun yaktuna min ba'di. Manusia murinim, manusia sebenarnya, manusia Indonesia, manusia Malaysia yang tidak pernah lihat wajah Nabi tapi beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana wajah Nabi? Loh, beriman dia. Umat Nabi. Jadi, Nabi wajah Nabi. Loh, beriman dia. Nah, kita ni lah dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahal rindu itu. Itu suatu istri tu nak 60 tahun. Gigi lah terjampak masih biasa. Sebelah di kebun kenapa? Cinta. Karena rindu. Cinta. Nah, mahal cinta. Kemudian kan main-main. Nah, kita lagi rindu kan? Lagi cinta ke oleh sallallahu. Nah, mudah-mudahan berkat kita maulid hari ini yang di-esensi oleh anak-anak santri. Maulid ini kalau muram akan tertanam cinta kita kepada Rasul sallallahu. Rasul cinta enggak kita cinta enggak dia. Berkat maulid insyaallah kita akan menggundul syafaat Nabi sallallahu sesuai dengan hadis disampaikan dalam mukadimah ceramah tadi. Saya pernah mendengar waktu mondok di Malang dulu, kiai kutu, guru kutu, ahli hadis, namanya Profesor Dr. Said Abdullah bin Abdul Qadir Faqih rahimahullah. Juga ahli hadis. Ahli hadis. Salah satu aku dengar di ceramah yang baik hadis. Aku dulu kalau bau rekam, lebih dari bukan merekam. Nah, kita tak hadis tadi. Bima rawahu Bazar. Ada ini hadis diriwayatkan Imam Bazar. An Yahya bin Bazir, dari sahabat Nabi Yahya bin Bazir radhiyallahu anhu. Allah meridhoi. Qul Yahya bin Bazir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda. Mungkin Nabi ini ngomong dia kenal. Sebab Nabi itu Abu Dawinya wahyu dari Allah. La yantiqu 'anil hawa illa
wahyu itu. Di umum Nabi kecuali wahyu dari Allah. Di omongan ini mungkin nggak main-main. Betul-betul dari isyarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Salah satu. Top salah satu itu. Tiga. Wahid isnin Salah. yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Akan masuk surga tanpa dihitung lagi. Jadi kalau langsung masuk bulan-bulan. Sebab kita pasti ke proses hidup ini. Paham ibu-ibu? Ada hadis Nabi yang panjang, rawahu Tirmizi dari sahabat Ibnu Abbas. Orang keduanya beliau bersabda, la tazalu qadama abdin. Kata tancap kaki kita di pada masyarakat. Baca tertancap kan? Dia tahu depan, dia tahu mana, tertancap. Zaman kita jalan masih buat di sendiri dulu lah. Padat. Tahun 65 ke bawah. Tak pertama. Bapak. Ya, buruk datang kusen, buruk kecil. Itu. Bapak. Kepapat dua telapak kaki di pada masa. Masuk ke masa tuangan kena. Apa namanya ibu-ibu? Sinar mata kita tu mengatakan. Kalau kata namanya protokol tadi. Ini 36 derajat. Panas tak? 36. Kali sendiri tidak sabuk lagi saking mengharganya. Tertancap. Maka baca menuju ke depan. Kata malaikat, kalau lulus dari 4 pertanyaan. Buat pertanyaan? Tolong anak-anak putri dicatat. Tahu siapa ayat. Saya bacaan jawab, boleh tanya, boleh dapat hadiah. Hadiahnya satu. Kalau bapak-bapak baca 2 buku sembeli di Samsung. Kalau ibu baca beli di dapur pergi, insyaAllah. Catatlah selama ini. Ditanya dulu. 24 macam tadi lah ditulis di HP itu, perhatian di hidup ini. Satu, an umrihi fima ablahu. Umur yang kunjung dengan kamu, kata Tuhan, kemana kamu habiskannya. Kalau sebulan tu 4 kali Jumat ada berdiri. Kalau umur kamu 60 tahun, 50 tahun, tu asli nanti tahun kamu tu. Kalau kamu berhenti banyak kiamat, berhenti kamu mana? Dua kamu hidup. Kalau duduk di kami, ditancapkan. Pada itu tancap. Dia kena marilah. Aku enggak kamu umur bertambah ini, tidak selalu jangan sia-siakan. Diisi dengan kebaikan. Setidaknya umur kita cuma gede rugi, ngisi tu umur kita bertambah. Kita azimatkan firman Tuhan di Quran. Salah satu surah kita baca baru sembahyang. Cari surah Quran ini. Amalkah surah ini, insya Allah umur kita bertambah didikan. Tapi kamu surah ini dilalaikan, boleh bertambah umur sia-sia saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi umur, demi masa, demi waktu yang kamu miliki. Tadi itu pikir intik tahun berkhidmat ke bangsa jadi guru kan. Nah, 25 tahun dia umur ini bertambah. Kita jadi guru jadi petani saja, dapat betul umur bertambah. Kalau dia umur ini diisi dengan 4 macam saja surat ini boleh. Rugi. Enggak rugi? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi umur dan juga oleh Tuhan ganaku. Demi umur juga Tuhan gali aji. Demi umur gali ibu-ibu ditimpa dengan kerugian. Lafi khusrin, betul ditimpa kerugian.
panjang. Siapa rugi di dunia, karugi di kubur. Siapa rugi di kubur, karugi di akhir. Siapa untung di dunia banyak amal saleh, kauntung di kubur. Siapa untung di kubur, kauntung di akhir. Kira-kira kita hadir mana ni? Nak rugi nak untung? Nak untung nak rugi? Nah, marilah. Ada dah pensiun, ada masih pegawai, ada tinggi umur, istilah umur kita. Tapi nomor satu bagi dia rugi, aman. Selalu nak jaga iman, biar iman kita. Jangan sampai iman luntur, jangan sampai iman terkikis. Ada pakar-pakar psikologi, pakar-pakar kemasyarakatan, hidup di zaman ini mampu luntur iman, tetap bertambah iman, tak kawin dapat macam sehari semalam. Nomor satu, iktharu huduril masajid. Dan selalu masuk ke masjid, terutama hari Jumat, di waktu sembahyang insyaAllah. Sebab kata Nabi, kalau kau terminat, bukan agak betina selalu ke masjid, itulah bukan agak betina iman yang kuat. Tapi kalau bukan agak betina ke masjid, tapi dah iman dengan luyo, iman krisis, la haula wa la quwata illa billah. Kedua, wa iktharu huduri majasilil ilm. Selalu nak duduk pada majlis pengajian situ hadir. Nah, kewajibannya. Yang ketiga, iktharu zikril maut. Banyak ingat mati. Ingat, kerana kamu tidur. Misalkan tidur jam 10 tu, ibu matikan lampu, tutup para tu masapun. Bersentuh 5 menit. Aku fikir ni, oi, kamu ni lah mati. Mau ni? Itu baru kita dah mati. Jadi ada 3 lah, ini buat keimanan tadi. Banyak kemas, banyak duduk majlis. Ingat enggak mati? Ingat enggak mati? Ingat enggak mati? Ingat enggak mati? Nah, yang terakhir silaturahmi, selalu berhubungan sesama manusia. Kenapa itu? Silaturahmi itu kalau kita salah dia makan nunjuk iki dia marah. Kalau kamu penggawaian rumah kebun, rumah toko, rumah kantor dia kan nunjuk iki punya. Silaturahmi boleh ilmu, boleh petunjuk. Kenapa kita tinggal mati terus? Sekali ingat mati, gue buat kau hikaman dosa dari ampuni Tuhan. Punya tidak? Itu kalau gitu selalu ingat mati. Kagak sembahyang, kagak ngaji. Kebanyakan dia menilai ibadah tu, dia takut mati. Dia ingat mati. Pikirannya duit tu lah, duit ngeruit tu lah. Jadi pikirin mati, mana boleh pahala? Kalau kita ingat mati itu kalau kita sedang kaya raya, kita dekat semua dengan dunia. Ada pun nak kaya benar. Kaya mati habis dekat beramal. Kalau ingat mati kita miskin, rumah kecil. Kata mereka, alhamdulillah, rumah kecil. Jika ditagih mati, rumah besar semuanya. Kawan kamu rumah galah, aku rumah. Apa kamu tiap malam ditagih ranjang bertidur? Oi, ditagih ranjang. Engkau asal bilang 40 tahun kamar dia berubah, ranjang itulah, kayu itulah. Dia pun tak biar tiap malam. Paling ganti bantal kalau rusak kot itu. Sarungnya dibersih sedikit kali. Tahun tot tiap malam tadi. Nah, kalau kita ingat dengan mati boleh. InsyaAllah akan banyak ibadah kepada Allah. Kenapa nak selalu hadis taklim? Nah, baca tausiah, nasihat, petunjuk lebih seharinya. Berapa? Tausiah kedua. Apa? Pikir cara dia mengajar. Pertama kali anak-anak sebagai guru kamu menjadi guru. Di dusun banyak sapi selalu berak rumah. Makan di kayu sana. Nah, alhamdulillah sabar. Nah ini dia. Muka laut dia, menantu laut dia.
ketua PDRI boleh, lapang saya boleh, Husnul, karena ayah tadi, mulia, macam aku, baik masuk ke ini bila, mengajar, maka pengajian di sini, tak tahu insyaAllah, jadi bupati kamu masuk dalam. Itu kan hidup tu, mulia, contoh beliau tadi. Kalau kita banyak hadir majlis ilmu, kita tak boleh pengetahuan cakrawala kita panjang. Kalau kamu diam jadi kamar duduk belakang ini boleh ilmu. Mulia tidak? Nah, itu jadi hidup. Kan ini warga iman tadi tak banyak duduk iman. Yang pertama, iksaru huduril masajid. Banyak duduk di masjid. Apa? Sebab Nabi Muhammad dia sahabat Abu Bakar tu baik nyembah berhala dulu. Umar tu nyembelih anak dulu. Faham kamu? Lo masuk Islam di mana Nabi didik? Bukan di Universitas UGM kayaknya di UNSI. Faham? Kayaknya di Belanda. Di mana didik? Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi kalau mereka itu jadi pultur kos, jadi akademi, mulia, jadi pedagang-pedagang. Siapa didiknya? Rasulullah. Di mana didiknya? Di masjid. Oleh karena kata Tuhan di Quran itu, ciri-ciri di negara membaca itu 4 macam. Kalau 4 macam dia diri di negara masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salawat zakat wa lam yakhsha illallah. Kalau kita empat melekat diri kita, insyaallah kita kahubi dalam masjid. Siapa yang pertama? Yang kuat iman. Kalau dia senang galak sembahyang itu kan tiang agama kita. Ketiga galak keluarkan zakat. Keempat dia bertakut, kecuali takut kepada. Keempat kriteria ini ibu bapa ada diri kita, insyaallah siang malam di kalau menghadapi masjid berkunjung ibadah ke masjid. Hadirin wal hadirat yang dimurah Allah Taala. Kembali ke hadis Nabi tadi. Kedua, kalau ditanya kita hari kiamat itu berapa? Wa syababahu fima ablahu. Waktu dia muda, kemana habiskan waktu dia muda? Kenapa dia kupas muda sini? Hanya dia bertua, dia akan dituntut. Sebab dia mengenal segala muda. Mana apa dia? Nah, kerana kemudahan itu di mana habiskan? Kalau kita umur 60 ni, kapan nak hujan saya masih berfikir. Kalau kita punya kepala roh, langsung sembahyang gabinya di kamar. Kalau dia memudi apa ni? Tancapnya mati-mati. Mudah dia. Nah, mereka ni Nabi mau pegang muda. Kemana muda kamu dihabiskan? Nah, mana anak-anak muda habiskan? Muda S1 belum tak S2. S2, S3, tak S3 yang muda. Terus, jangan berhenti lagi ada kesempatan. Nah, sebab ilmu itu kan di guru itu bapak-bapak sama enggak bawang, tambah dalam tambah apa? Tambah apa? Tambah pedas. Jadi ilmu tambah dalam tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Ini apa dia? Nah, itu ilmu. Jangan mula berhenti. Ada kesempatan jalan terus, maju terus. Ayo. Kami dulu pernah minta izin dengan kiai kami. Kiai, aku dah sekian tahun muda nak balik kampung halaman. Jangan balik tadi. Jangan balik. Lu habis ni ilmu sini. Habis ini tu. Ilmu tu sangat tu di bawah kan. Tambah lama tambah tu. Kami tu begini. Kerana Imam Ali bin Abi Thalib tu nani anaknya. Ya Hasan, kapan dah besar kali itu bagus. Lo bapak tampal lo bapak. Tak lebih dari bunda. Lo aku ni. Imam Ali itu makanya puta ilmu. Nabi itu puta ilmu. Nabi puta ilmu. Imam Ali pintu ilmu. Ada
Madinal ilm. Aku kata Ali, ku tak ni ilmu. Wa Ali itu ilmu anak. Maju terus, jangan mundur. Itulah kalian tadi. Kalau tidak tertancap di padang mahsyar tadi, kepemudaan, kepemabista untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa an ilmihi bima amilahu. Ilmu yang kamu miliki di mana kamu amalkan. Kalau baca wajib kita orang mukmin nak sembahyang 5 waktu. Nah, sembahyang. Kamu baca ingin sembahyang ada rawatib sembahyang sunnah dah diamalkan. Kamu baca mengatakan guna ilo kata. Kamu baca bagi masjid nak sayang, bagi untuk menghormat, nak diamalkan ilmu tu. Kalau ilmu diamalkan, dah kata pepatah tu. Al ilmu bila amalin, ilmu diamalkan sama kau dia berubah. Ngapa yang sebenarnya pun kelang kaya, maupun sungai tebal, dia cakap apa? Buah kau. Kalau dia berbuat dia kalau sana macam mana? Ilmu diamalkan. Pak Mal, walau bil musyrika zakati, takhruj binuril ilmi min zulmat. Amalkan ilmu kamu, kamu mengamalkan 1/10. Kamu baca hukum 10. Amalkan sukit ulai 9 pinggir kamu lalu tak amalkan. Kamu tak keluar dari gelap ke terang benar. Berkat mengamalkan ilmu. Mengamalkan iman yang sempurna dia amal. Dia kebaca Quran mulai surat Fatihah sampai Nas 30 juzuk 6.666 ayat 111 surat. Dia ayat itu dikatakan amanu saja. Pasti dia dengan amanu wa amilus amanu wa amilus amanu. Maka itu nak berbuat. Nanti sama dia berkahwin. Kamu lagi dia kumpul gabi jika keluar anak. Kamu lahir ke ibu tu? Ibu Jakarta mama tidak Lampung. Ilmu tadi maka berbuah nak diamal. Oh dikit amal dah. Dalam amal ajar ngaji tadi dari teman keluarga maka untuk tubuh kita boleh manfaat. Kan kamu baca kita mati dikit amal habis wali ilmu kita ajarkan untuk mengamalkannya. Kita boleh doa ayo kita. Yang penting banyak mati ini musalah diamalkan juga dia boleh pahala. Alhamdulillah. Terakhir keempat, jika tertancap di padang mahsyar tadi dia tahu bergerak, tu apa? Ibu-ibu, wa mari reti dimiliki. Rumah reti itu di dalam ilmu keuangan sesuatu yang dapat digunakan dan dipakai. Kami reti dalam teori ilmu keuangan. Sesuatu yang bendawi yang kita gunakan ada manfaat, ada lagi. Oleh kerana ulama berbeza. Mana duit Indonesia kertas, dengan duit Arab emas, dirham. Duit Indonesia kemudian berduit kertas, tercapai nombor ni. Kalau duit Arab emas, tahu lagi, dirham, tembaga. Dia bernomor jual tak berlaku. Kalau duit kamu gigit beli. Kau nanti raya. Jika lain punya, sudah perantara saja. Punya tidak. Nah, jadi kata dunia lain di bebo. Berarti kaki sebagai baru hidup, anak-anak santri-santri baik hidup. Berpikir, reta kamu nak dipikir di mana bolehnya. Nah, awasi. Biasa benda ni bebo nak bangun rumah di anak keturunan, nak bangun sawah, nak pikiri. Rita kamu nak bangun elok-elok cakap yang halal. Jangan asal raut saja. Hati ke halal haram hal. Kamu rumah 70 tingkat, kalau haram halal dia aku. Dia nyambung ke anak tu. Sebab rita tu kata Nabi, wa al-malihi aina tasabu aina al-matahu. Rita kamu miliki di mana kamu boleh, ke mana kamu bawa. Ada dua kalau rita tadi. Kamu boleh di mana? Alhamdulillah. Aku bertemu dengan kaya 7 tahun. Aku jadi guru sekian tahun. Dia mengaku nakal. Dia bangunkan rumah insyaAllah.
anak cucu kakak daga kamu. Dek dia ibu-ibu kak susah tidur, kang gehe kata kerap walaupun sakit dia bentuk. Kang kamu. Cukup landok. Kenyamanan tidur. Sebuah rumah kamu halal. Alhamdulillah. Tapi kalau kamu bangun rumah 12 tingkat, boleh, dek benar. Dek kata tenang, ini yang tidur dulu. Dia kan gerehe yang ini. Ada seminggu nak balik adik. Boleh tak? Boleh kan ni? Kata dia bersemendir. Rumah semendir tu ibu. Buat dia buruk-buruk. Buat dia geringke. Ha? Tapi kalau nenek moyang tidur di situ, terkerapnya. Kenapa? Buat sahabat bentuk. Sebab nenek moyang kita bangun rumah dulu, makai gergaji bawah tepiak. Ada bertiak kamu? Nenek dulu bangun rumah di bajar kemana itu nak? Tengah hutan. Cikgu. Tepiak ni lah. Kita mati tidur di situ. Halalun taiban. Halal benar ber? Ini peringatan anak-anak yang akan baru hidup. Bangun rumah, bangun dama, nego arisan mana cuk? Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak kapal lalu sempat kuning. Raju kamu menuju surga Allah. Tapi kamu dari depan jawab, boleh mundur belakang. Farikun bisair, farikun bil jannah. Digorong ke neraka, dia masuk surga. Na'udzu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terakhir kita ambil hadis Nabi tadi. 3 macam tadi kamu masuk surga tanpa hisab. Sahabat nomor 1 dari kata Rasulullah, rajulun, bukan. Tapi dalam tatanan kita Islam ni, kadang-kadang begini disebut bukan berat. Kenapa? Sebab begini makhluk halus, jarang diumbar-umbar ke benar, dibajik. Kalau tiap bukan dia kena begini lagi, masih kena jarang Nabi itu tunjuk bukan begini dibajikan, disembunyikan. Itu kan? Laki-laki al-zaman yang mengagungkan, memuliakan, besarkan, turut makna maka perayaan Maulid Nabi ini maju, semarak, ramai dan lancar. Allah mengagungkan, besarkan, bisururin wa betidahan. Dia menghadirkan itu penuh kegembiraan, penuh senang, sukaria. Kenapa dia senang? Sebab dia sadar kita hidup ni kalau dia Nabi Muhammad lahir, kamak mana jami. Dia baca kalau batin mati lelaki dia tolak ngangkau kalau Muhammad dia lahir. Kemudian ngapa ada batin mati dia nak ngangkau ngapa? Ngapa ibu? Mati dia nak ngangkau ngapa? Oi. Sebab Nabi Muhammad ya. Sebab kalau Muhammad ini ngangkau apa ni? Bukan ngangkau. Itu Muhammad adalah kita bilang. Pahami dulu. Kamu berduit banyak, sapi banyak. Dia tahu kamu nak keluarkan zakat sapi. Kalau bukan Muhammad yang atur. Mana? Kamu nak ngawinkan anak. Dia tahu kalau bukan Muhammad ngatur agama. Mereka nanti gembira, senang. Kawan maulud, apa gawin nak memuliakan Nabi? Apa ada nak ajukan Nabi? Kasih syukur kepada Allah. Berikanlah ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada acara ini, menyiapkan minuman, menyiapkan waktu, menyiapkan motor, semua ini buka berarti syukur dengan maulud. Akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Salat itu merah. Mau pilih apa berhubungan Nabi? Kan maulud saja. Termasuk umpatan syukur kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, warajulun adda salatan jama'atan faridatan ma'al jamaah. Seorang mukmin bukan laki-laki yang selalu senang galak sembahyang Ngapa dah berjamaah ni baca? Dalam agama kita, suntik kita sembahyang boleh suntik. Kalau berjamaah, merasa mungkin baca 27. Kalau kamu datang anak dari Tangerang, Barat, Mapah dan aku dia sempat nemu kamu tu belaki. Ujung bijak tu ada duit.
seamplop 1 juta, seamplop 20 juta. Gacaran doa bapak, serah kamu sambil dapatkan itu. Aman kamu gitu. Kamu di kebun. Kadang-kadang kamu di bangunan juta kan. Kamu di kebun tu, pindah kamu boleh. Mai itu kamu. Kemana? 6 jam ni. Pasti kamu lompat balik ke dusun. Kamu lompat nama itu baru. Nama itu sebab mahal besar tadi. Anda sembahyang tidak ini kamu di kota ini sembahyang imam maghrib, isya subuh. Kalau zuhur mungkin lagi dan di kantor ya. Jangan lupa sembahyang wasjudu warka'u. Sujudlah berjamaah, rukuklah berjamaah. Pesannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi dia berjamaah. Oleh kerana kalau melakukan kebaikan kan kita semua ini. Kalau dong ngatur nggak bapang ngatur nggak anak-anak nggak gawala malah. Mana? Ngatur nak. Aku ni lah sekian tahun bapang dengan mati. Aku nak nganggap. Mulain anak tadi mampu marah, pusing. Jangan benar. Dia boleh makan kamu. Nah, karun dong hidupnya ni mati. Ngapa duk kamu nak nganggap? Aku lah 3 tahun di sembahyang berjamaah. Tapi aku sudah balik di muka 7 kali. Quran khatam, suara elok, berlanjapan. Rindu diri kamu. Kan boleh ini mau tengok. Tak boleh bapa anggawan. Ini wajilah. Lajulah dua ni. Mudah boleh dah. Jangan lagi. Tapi kalau ngam duk, dia ke Bengkulu kebun. Ini yang wanjeng di Singapura. Malah juga nak jodoh bangnya. Ini jamaah itu bukan manfaat. Nilai tambah di keluarga. Ndonglah lamu lagi jamaah. Lagi baca. Subhanallah. Walhamdulillah. Warajulun yuhibbul ilma wal ulama. Bukan begini senang gak ilmu ngah pengajar atau dimu'alim alimmu. Kenapa kena senang gak ilmu? Sebab ilmu yang akan angkat kita. Inilah yang duduk di sini. Betul PGRI pegawai pensiunan, pegawai pertanahan. Ngapa duduk di depan ni, duduk di belakang? Maunya begini boleh, saya ilmu. Jadi ilmu itu sangat kita. Quran kan di Quran Allah terangkan dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu alaikum. Wa idza tansuzu fansuzu yarfa'u minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hei kan orang-orang mukmin, kalau kamu duduk di masjid pengajian, dia duduk telah penuh. Kata panitia, oi, negak tiket kabar nyempit jangan. Nanti harus kembali ke lahir kau. Bukan Tuhan kamu buka hati kamu. Boleh bego. Hati kerja ini. Merenung. Duduk kan baca duduk. Kita tidak buka kan? Kadang-kadang nak sujud di sini saya maju tu ya. Dan jono itu gitu. Jom sebatan kaji itu tak boleh. Banyak jauh-jauh kiamat kamu dia menjuk bihor kamu. Ini kan gitu. Minyak banyakin susu kan susu dekat dekat. Ilmu tak hormati. Pahami bego. Allah akan mengangkat orang beriman dan akan mengangkat ilmu berilmu dari ilmu berilmu. Allah dan Allah Maha mengetahui sesuatu yang kamu ini ilmu itu mengangkat. Mulia tidak? Kalau Nabi dalam hadis, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi.
Siapa nak bahagia di dunia ilmu? Paham ibu? Kita dulu hubungan kita antar kabupaten, antar provinsi ngirim surat pakai kantor pos. Banyak ngambil duit pakai kita munduk anak. Karena ilmu dulu masih mahlul, cari dia kadang-kadang udah jauh setengah bulan sampai kiriman cabai garam. Paham? Nah, itu garam kiriman dong lebih jauh. Kalau tiba perimbang jangan. Tapi sambal niau kan itu. Sambal niau. Aliko, kadang itu semua cabai garam. Lain mah perimbang. Setengah bulan sampai sambal. Dia baru itu anak di rumah tunang kalau beraya ke Malangan. Dikirim Bapak Mang Samsul, Profesor tu. Nah, katanya, yang ada dikiriman ke ibunya yang dibuka. Betul cabai garam. Nah, zaman dulu main jaga laku lagi kantor pos. Punya kirim duit dari Malang. Ya, mungkin di mana ini kan 40 tahun lagi ada kapal helikopter berlabuh masing-masing. Saking majunya ini, nah nak ngapain ini tak ilmu. Siapa nak bahagia di dunia ilmu? Waman adalah akhirat. Kau pernah masuk sendiri. Tak ilmu. Nak tahu sembahyang qabliyah, ba'diyah, membatal sembahyang istikharah, wajib kawin bayi. Nah, nak ilmu. Dengan kamu mengamalkan pegang ilmu, amal kamu pahalnya bertingkat-tingkat. Tapi kalau kamu sembahyang ilmu, puasa ilmu, kemudian bakulu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun. Kamu beramal dengan ilmu, boleh. Amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu. Kamu zaman dulu ada ilmu begini dulu. Dia ajak ke Mekah dulu-dulunya. Dan zaman dulu ke Mekah dia manasik. Dia dapat manasik, dia manasik, dia ke Mekah tu lah. Dia berangkat. Lalu dia habis tugas-tugas di Mekah balik, biasa dia semua itu minta berkat nama bagus. Nama bini itu Cimune. Minta ganti Rahmah. Ada kan nama Jununo. Hasanah. Ribang. Suami Jamilah bini. Boleh. 3. Kalau dulu kan, tengah-tengah di daerah India tu, daerah Pakistan, sebagai berjamaah. Tiap-tiap berangkat di Jeddah sampai Kebun Baru, lakinya berdoa, dia pernah nyebut bini itu tadi. Atau berdoa Hasanah tu lah. Hasanah. Awak bini itu tadi Jamilah lah. Rahma. Kita hari ini membaru cerita. Sebelum bagi ambal, sebelum bagi katanya lading gerpung anak cucu, sebelum bagi cincin maknanya dengan dia berdoa mulai di India dia nyebut kami dulu. Jadi ini, sabun cepeng, berdoa Rahmana Atina di dunia Hasanah. Oh masuk kami ini katanya. Rahma. Jamilah. Rahma. Masuk kan sampai di dusun itu kapan balik ke Mekah suruh khutbah Jumat tadi bagus suruh ngaji berdoa mulai berdoa hidup masa wajahnya baca Qurannya ini Quran itu Quran bahasa Quran itu nak tanya bangun banyak banget dan sampai tadi amin Allahumma kedua cinta nggak ulama nanti gue nyampai ke ilmu tadi berikan kamu sini ada anak-anak ngaji ke anak-anak mahasiswanya kamu ajak rumahnya yo ini beli ke baju yo di Samsung aku bekas gue tebung nunjuk sebab anak kamu pintar mereka ini lah punya punya satu membantu dia menuntut ilmu walaupun pindah buku sama nggak bangun Ka'bah
Besar pahalanya. Peringatan, ayo orang. Anjing sebenarnya galak anak maju, adik keluar. Ya, sudah dijanjikan. Kamu masuk tanah haji dilanggar, tiap bulan bekas tidur. Dibayar, mana tidur? Cucuk, kalau anaknya baca Bilal, baca khutbah, woi masya Allah anakku. Umur 4 tahun lah Bilal. Oh nggak guru, jadi hormati mama tidur. Cucuk, tidak cinta nggak ilmu, nggak cinta nggak ilmu, nyampai ke ilmu atau alim ulama. Inilah Bapak Ibu, saya bersingkat yang sampaikan pagi ini sebab beliau ini banyak tugasnya. Kalau salah kalau kurang, aku mohon maaf Allah dalam minta. Sebelum kita tugaskan sesuaikan santu tadi, dia kena berjanji melanggar janji. Kamu tanya 3 pertanyaan di belakang tu. Yang ambil belakang. Siap lah. Siap. Dah siap? Siap. Siap. Pertanyaan pertama, dari belakang. Perhatikan. Tadi Kak Haji menyampaikan sebuah hadis. Ada 4 macam pertanyaan malaikat. Dek tahu kita maju ke depan kecuali 4 macam dapat kita jawab. Sebutkan 4 macam tadi. Tegak. Yuk, Makan siang.